Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk melakukan kegiatan talabul ilmi, yang mana mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya melalui majlis ta'lim kita ini. Amin. Hadirin yang kami makan, satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan tentang istiqamah dan sebab-sebabnya. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini diwajibkan untuk berkelanjutan terus selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadalah kepada Allah sampai kalian yakin, yakni datang kepada kalian al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-maut. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian mati. Ini menuntut untuk kita terus menerus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada, diperintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslimun. Ini menuntut kita untuk terus-menerus dalam beribadah, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu di mana kita mati, posisi seperti apa kita mati. Maka kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun menuntut kita untuk terus beribadah agar jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keterusan kita beribadah, kelanjutan kita beribadah, keistiqomahan bahasa Arabnya,
Itu satu hal yang diperintahkan dalam agama kita. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah kamu, wahai Rasul, sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini pada awalnya berbicara perintah kepada Nabi kita Rasul Muhammad SAW. Akan tetapi ayat ini adalah umum, karena hukum asalnya semua yang Allah perintahkan kepada Rasul adalah untuk umatnya, kecuali ada pengkhususan yang hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW saja. Maka perintah untuk istiqamah adalah juga untuk umatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, ketika beliau berkata kepada Rasul, "Qul li fil Islami qawlan la as'alu anha khairak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu kalimat, beritahukan kepadaku satu ilmu yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain selainmu tentang perihal ini. Maka Rasul SAW mengatakan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atasnya. Hadits ini sangat jelas menerangkan tentang perintah untuk istiqamah kepada beliau dan kepada para sahabatnya dan kepada semua umatnya untuk terus menerus di atas ibadah, karena definisi istiqamah adalah dawamut ta'ah. Istiqamah adalah terus menerusnya seorang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang akan rahim jami'an, keutamaan yang akan diraih oleh seorang yang melakukan keistiqamahan atau dia menjalani ibadah terus menerus adalah diantaranya berharap agar mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan mengajarkan kepada kita untuk memohon Allahumma rzuqnal husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhir yang baik. Kenapa demikian ya kaum muslimin? Dikarenakan akhir yang baik itu menentukan bagaimana nasib kita setelah kita mati nanti. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatimi." Senyata lain amalan-amalan manusia itu dilihat yang terakhirnya. Bagaimana kita nanti sepeninggal kita ditentukan dengan bagaimana ketika kita mati nanti. Dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa al-dira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Nabi mengatakan ada seorang hamba yang dia beramal perbuatan ahlul jannah, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, berbagai macam amalan-amalan ahlul jannah, sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal satu jengkal, kata Nabi. Jadi kalau dia terus melanjutkan keistiqomahannya, ibadahnya, satu jengkal lagi dia akan masuk surga. Namun dia terdahului oleh catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni takdirnya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, ternyata dia berbuat dengan perbuatan ahlun nar dan dia mati di atas perbuatan tersebut. Fadkhuluha, maka dia mengatakan dia masuk dalam neraka.
Perkara takdir itu adalah sirullah, rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Urusan kita bagaimana caranya beribadah terus sampai kita mati. Jangan pernah kita bergeser, berubah, karena bisa terjadi itu menimpa kita. Wal'iyadu billah. Grafik sudah bagus, stagnan dan meningkat ibadah. Ternyata kita melakukan kemaksiatan dan kita tidak tahu itu adalah hari terakhir kita hidup. Wal'iyadu billah. Maka berita dari Nabi, akibat tidak istiqamah, akibat melanggar syariat, walaupun itu terakhir dalam hidup kita, itu menyebabkan dia masuk dalam an-nar. Sangat rugi sekali. Ini akibat seorang yang tidak istiqamah, mengancam dia hari ini. Karena itu wajib bagi kita istiqamah agar kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, dan itu adalah kebaikan bagi kita. Hadirin kaum muslimin, sangat rugi ketika seorang sudah baik awalnya, berkelanjutan baik, namun dia teledor, jatuh pada berbagai macam kemaksiatan, dan dia tidak tahu itu ternyata adalah akhir dari kehidupan dia. Sangat rugi sekali. Di sisi lain ya kaum muslimin, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah. Di saat kematiannya dia akan mendapatkan kabar gembira. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, ai dawam ta'ah, terus taat. Begitu dia mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah, kemudian dia lanjutkan terus di atas iman itu sampai mati. Maka di detik-detik kematian dia, sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, di saat mendekati sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah kepada mereka yang istiqamah tadi para malaikat-malaikat yang memberitahukan 3 hal yang sangat menggembirakan. Yang pertama, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah kalian bil jannah allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Coba lihat ya kaum muslimin, alangkah bahagianya seorang ketika di saat akan dicabut nyawanya, malaikat sudah memberitahukan kabar gembira ini. Kabar gembira ini ya kaum muslimin berkaitan dengan keluarga yang akan dia tinggalkan dan alam yang akan dia dapati. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kalimat alla takhafu, janganlah kalian takut, adalah berkaitan dengan janganlah kalian takut dengan apa yang kalian akan dapati setelah kematian. Kata beliau, setiap orang yang akan mati dirundung rasa takut. Apa yang akan dia dapati sepeninggalnya nanti? Apa yang akan dia rasakan sepeninggalnya nanti di alam kuburnya dan seterusnya? Penuh dengan rasa takut. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, mereka ingin beribadah, mereka menyesal karena kehidupan mereka kosong dari ibadah. Ingin mendapatkan waktu kembali agar bisa untuk berbekal nanti setelah kematiannya. Orang yang istiqamah diberitahukan
Jangan kalian takut. Allah berikan keamanan kepada kalian. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan jangan kalian bersedih dengan keluarga yang kalian tinggal, anak, istri dan yang lainnya, karena Allah yang akan menjaga mereka. Sehingga orang ini mati dalam keadaan tenang jiwanya, tidak ada rasa takut sama sekali dengan apa yang akan dia raih, dengan apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan mengenai dia, apa yang akan setelah kematiannya. Aman. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, karena Allah yang menjamin mereka yang ditinggalkan olehnya. Dan lebih dari itu, wa absyiru, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Keistiqomahan buahnya sangat besar. Karena itu mari kita kaum muslimin berupaya untuk betul-betul mewujudkan keistiqomahan tersebut, dan itu adalah kepentingan bagi kita pribadi masing-masing agar kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat yang tadi kami sebutkan. Harusnya kita akan menyebutkan beberapa sebab-sebab untuk bisa kita meraih al-istiqamah. Sebab yang pertama adalah ad-du'a ila Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa wahai kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena semua ini adalah Allah yang mengatur, Allah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah. Allah yang menentukan. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin makan, wa ma kunna muhtadiyan laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Dada kita lapang menerima syariat sebagai bentuk mendapatkan hidayah. Ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah padanya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk seorang mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya. Dada kita lapang dengan syariat Islam, lapang dengan mentaatinya, lapang dalam mengamalkannya, dimudahkan untuk mengamalkannya. Itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Zat yang menentukan itu semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Hati manusia yang mengaturnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulubu bani Adam bain usba'ain min asabir Rahman, yuqallibuha kaifa syaa." Hati-hati manusia ada pada dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Sehingga betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon pertolongan, memohon kekokohan, memohon. Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam banyak sekali menyebutkan satu doa ini, sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha sering mendengarkan doa ini terucap oleh Rasul
Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai Aisyah mengatakan, innaka tukthiru bihadha du'a wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul, sungguh engkau banyak sekali dan sering menyebutkan doa ini, padahal engkau adalah seorang nabi yang telah dipastikan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Keheranan ini kaum muslimin, karena saking seringnya beliau mengucapkan doa ini, yaitu satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berbisik kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena memang hati manusia ada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikannya. Maka kita memohon kepada zat yang membolak-balikan hati manusia, agar supaya mengokohkan hati kita di atas agamanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, wa ya musarrifal qulub isrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Memohon doa ilallah jalla wa ala. Hadirin makan, dalam hal ini diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri ketika menyebutkan tentang hadis tadi yang kami sebutkan, menunjukkan bahwa manusia kadangkala terjadi perubahan. Manusia bisa terjadi padanya perubahan, bahkan mengancam kepada manusia terjadinya at-taghayyur, perubahan, karena bisa berbolak-balik hati itu. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun qalaba, li'annahu yataqallabu, dikarenakan hati itu berbolak-balik. Qalaba itu artinya berbolak-balik. Kadang orang itu beribadah, kadang orang itu maksiat. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Kadang semangat, kadang loyo, kadang senang, kadang sedih. Itu yang namanya hati, naik turun, berbolak-balik. Karena itu tidak ada tempat untuk kita memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikkan hati. Disebutkan dalam Al-Quran satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa ini sangat mengerikan sekali. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau jadikan hati kami menyimpang, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Lihat, orang yang tadinya di atas hidayah bisa berubah menjadi zaigh, bisa berubah menjadi mungkar. Ini ancaman bagi setiap insan. Karena itu diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya sudah baik, Masya Allah, adabnya santun, akhlaknya mulia, terdidik, bisa berubah menjadi orang yang garang, bisa berubah menjadi orang yang suka mencaci maki dan mencela, bisa berubah menjadi akhlak yang sayyi'ah. Orang yang tadinya di atas sunnah bergeser menjadi orang yang di atas bid'ah.
Betapa banyak orang-orang yang semisal itu, wahai kaum muslimin. Maka hendaknya setiap kita memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya kaum muslimin, adalah talabul ilmi. Terus menerus dalam talabul ilmi. Talabul ilmi, ya kaum muslimin, adalah sebagai sarana dimudahkannya seorang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Sebagaimana hadis yang tidak asing di telinga kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Maknanya ketika orang itu talabul ilmi akan dimudahkan menuju ke surga. Kurun waktu hidup di dunia ini mungkin ada yang sampai 70 tahun, 80 tahun, harus dijaga. Ketika dia sudah mendapatkan jalan ke surga, harus dijaga agar jangan sampai menyimpang dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu, karena disitulah sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam talabul ilmi, dengan itu dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Istiqamah dalam talabul ilmi itu sebagai suplemen jiwa agar kokoh di atas iman, karena tidak mungkin iman tanpa ilmu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan surat Wal Asri, ketika Allah sebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, beliau mengatakan la yakunu imanun illa bil ilmi, tidak akan ada iman kecuali dengan ilmu. Maka agar iman kita terus, maka ilmu dibutuhkan dengan terus mengiringi, memperkuat, memperkokoh. Ilmu adalah sumber hidayah. Yang dimaksudkan adalah hidayah itu ada dua jenis, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Hidayatul bayan, hidayah yang berupa petunjuk, bimbingan, penjelasan yang sudah ada di dalam Al-Quran was sunnah. Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas, petunjuk. Itu adalah hidayah, itu bimbingan, itu penjelasan yang berupa ilmu, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dengan sunnah Nabi, itu ilmu, itu petunjuk. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasul pasti bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Dengan kita talabul ilmi, maka akan jelas bagi kita al-haq dan al-batil, dan itu adalah sarana untuk kita istiqamah di atas al-haq dan terjauhkan dari al-batil. Talabul ilmi. Dulu para sahabat terus menerus dalam talabul ilmi, maka hal itu meningkatkan iman mereka dan ketakwaan mereka dan mengokohkan mereka. Sampai pun dalam berhadapan dengan musuh mereka kokoh, karena mereka terus dalam talabul ilmi. Keuntungan talabul ilmi, faedah talabul ilmi sangat banyak, namun bukan itu yang kita bahas. Yang berikutnya, asbab istiqamah yang berikutnya, yang ketiga,
adalah al-ikhlas wal mutaba'atu. Ikhlas dalam beragama karena Allah dan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah kamu kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap ayat ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarah terhadap kitab Riyadhus Shalihin, ada dua bab dalam kalimat ini. Yang pertama, perintah untuk istiqamah. Yang kedua, tuntutan istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Fastaqim, istiqamalah kamu kama umirta, sebagaimana diperintahkan, yakni ala syariah, ala sunnah, di atas yang diperintahkan kepadamu, yakni di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini istiqamah itu adalah ketika seorang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah. Ketika seorang itu istiqamah terus tapi di atas bid'ah, itu bukan istiqamah namanya. Orang mungkin mengatakan militan, orang mengatakan kokoh, kuat, pemberani, tapi ketika menyimpang maka itu bukan istiqamah. Kan istiqamah itu dituntut sebagaimana yang diperintahkan, yakni di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Sehingga untuk bisa kita istiqamah harus ikhlas. Ibadah bukan karena untuk mencari dunia. Kalau ada dunia semangat, kalau tidak ada dunia tidak semangat. Bukan karena faktor itu. Ibadah bukan karena faktor syuhrah, ingin muncul dan terkenal. Kalau terkenal semangat, kalau tidak terkenal tidak semangat. Bukan faktor itu. Ibadah bukan karena faktor pujian. Kalau dipuji semangat, kalau tidak dipuji tidak semangat. Tidak akan bisa seorang istiqamah ketika dia beribadah bukan karena Allah. Bagaimana mungkin dia akan terus beribadah? Dorongannya manusia. Ketika bersama orang semangat, ketika sedang sendirian tidak semangat. Maka untuk bisa istiqamah adalah ikhlas. Segala sesuatu dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Gak peduli dipuji atau dihina, saya akan tetap begini. Gak peduli kita disanjung atau tidak disanjung, kita tetap begini. Gak peduli. Tetapi karena Allah semata kita beribadah, maka hal itu akan menyebabkan kita istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamah itu dengan menjalani sesuai yang diperintahkan. Maka di antara sebab keistiqaman adalah ikhlas karena Allah. Dan tentunya untuk ikhlas dibahas perkara tauhid yang panjang dan lebar, agar supaya kita betul-betul tahu makna ikhlas dan makna lawan daripada ikhlas, yaitu riya dan yang semisalnya. Itu dibahas pada waktunya masing-masing. Kita hanya menyebutkan secara cepat beberapa sebab-sebab keistiqamahan. Demikian pula dengan mempelajari sunnah, agar kita tetap di atas sunnah. Karena ancaman syaitan memalingkan kita dari sunnah untuk masuk kepada hulu, itu sangat kuat sekali.
Kita tahu kaum muslimin, syaitan memiliki dua jebakan. Jebakan yang pertama al-ghulu, jebakan yang kedua al-jafa atau al-ifrad dan at-tafrid. Sebagaimana ucap Imam Auza'i, "Ma min amrin amara Allah bihi illa wal syaitana zaghatan." Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan akan menghadang manusia dengan dua hadangan atau rintangan. Yang pertama, dijadikan ghulu, berlebih-lebihan sehingga keluar dari sunnah. Dan yang kedua adalah al-jafa, dilemahkan, jatuh pada maksiat dan dosa sehingga dia tidak melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab keistiqaman yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Sampai jam berapa sih? 6:30. 6:30? Oke. Mudah-mudahan airnya cukup, Sa. Masih banyak. Yang berikutnya kaum muslimin adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Kenapa demikian? Karena dosa itu, na'udzubillahi min dzalik, menyebabkan jazakallahu khair, seorang itu berpaling dari kebenaran. Hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran menerangkan mengapa orang itu menyimpang, dikarenakan dia terlebih dahulu yang menyimpang. Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka kami jadikan hati mereka menjadi hati yang menyimpang. Sudah baik di atas tauhid wa sunnah, Masya Allah, sudah baik, tetapi jatuh pada penentangan maksiat diantaranya, al-dzunub, dosa-dosa. Ketika seorang melakukan dosa, ini menjadi asbab menyimpang. Tanpa dia sadari, dosa itu awal mula dia akan menyimpang dari siratal mustaqim. Tidak menyadari nikmat istiqamah akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat ibadah, nikmat tauhid wa sunnah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dilakukan olehnya. Allah tidak zalim ya kaum muslimin. Tidak serta-merta orang yang di atas tauhid kemudian tiba-tiba dirubah dengan syirik, tidak. Karena perbuatan dialah Allah kemudian menjadikannya sebagai orang yang menentang. Falamma zaghu, ketika mereka menentang dalam bab tauhid, yakni jatuh pada kesyirikan, menentang dalam bab sunnah, jatuh pada bid'ah, menentang dalam bab taat, jatuh pada maksiat, maka dengan sebab itu Allah jadikan hatinya sebagai hati yang penentang. Maka kita butuh, karena kita tidak mungkin lepas dari dosa. Maksud saya bukan berarti merekomendasikan mari kita dosa, bukan. Karena kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti salah. Tetapi ketika orang itu salah kemudian bertobat, itu solusinya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Gak akan ada orang mengatakan saya tidak pernah salah, saya tidak pernah jatuh pada maksiat. Itu tidak akan mungkin ada. Tetapi ada solusi di sana. Hendaknya langsung bertaubat agar supaya dampak maksiatmu tidaklah berketerusan.
Walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka jatuh pada dosa namun mereka tidak berkelanjutan pada dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu itu adalah dosa. Wa idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Orang yang beriman itu ketika melakukan sebuah kemaksiatan dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar segera. Istighfar, Allah maghfirli, Rabbi ighfirli. Khawatir dosa ini menyimpangkan kita, khawatir dosa ini menyebabkan kita menjadi zaigh, khawatir dosa ini berkelanjutan sehingga keistiqomahan terancam, khawatir. Itu solusi bagi kaum muslimin agar kita bisa istiqamah. Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam adalah seorang uswah bagi kita, di mana beliau sosok manusia yang paling banyak mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah. Dalam dua hadis Nabi mengatakan tentang diri beliau sebagai uswah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang kedua, perintah beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubillah wastaghfiru lahu fa inna tubillah fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat padanya setiap hari 100 kali. Ini Nabi yang sudah dijamin diampuni masih tetap istighfar. Fama baluna nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita? Dan ini adalah asbab istiqamah. Yang berikutnya kaum muslimin adalah muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaknya setiap jiwa melihat ma qaddam lighad, apa yang telah dia siapkan untuk esok hari. Melihat ibadah-ibadah apa yang telah kita kerjakan, amal soleh apa yang kita telah lakukan untuk kehidupan akhirat kita. Ayat ini wahai kaum muslimin adalah perintah untuk kita bermuhasabah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini berkaitan dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak di akhirat. Bagaimana cara menghisab diri kita? Dengan kita melihat apa yang telah kita lakukan selama hidup ini, apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan ini, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya manusia ketika mati hanya membawa amal-amalnya saja. Nabi mengatakan yadbil mayyit thalath, orang mati ketika diusung ke kubur itu diikuti oleh 3 hal, alhu wa malu wa amaluh, keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Farji'u tsani wa yabqa wahid, 2 yang pertama kembali dan yang bersama dia hanya 1. Farji'u ahluhu wa maluh, kembali
keluarga dan hartanya ke dunia, yakni karena mereka belum mati. Wa yabqa muwahhid ay amalu, dan yang bersama dia di alam kuburnya adalah yang terakhir, yakni amal perbuatannya. Ini yang dibawa oleh mati. Ini dibawa ketika seorang mati. Maka yang dimaksudkan di sini adalah lihatlah setiap jiwa amalan apa yang telah dilakukannya untuk kehidupan kelak. Bukan berapa harta yang kita miliki, berapa juta yang akan kita bawa mati, ATM berapa yang akan kita bawa, jabatan apa yang akan kita bawa menghadap malaikat. Wahai malaikat, saya berjabat tinggi loh, jangan macam-macam. Itu semua tidak ada fungsinya kelak di akhirat. Karena akhirat yaumun la yanfa'u mal wala banun. Akhirat itu satu tempat yang tidak ada manfaatnya harta benda dan keturunan. Saya keturunan raja. Hati-hati kamu, jangan pukul saya. Nanti Pak Raja marah sama kamu. Tidak ada fungsinya itu, Pak. Yang ada fungsinya adalah al-amal. Itu yang akan dinilai, itu yang akan menjadikan kita bahagia atau kita menjadi sengsara juga karena amalan. Sehingga muhasabah. Yang berikutnya yang bisa kita bawakan adalah ikhtiyaru suhbatul hasanah. Mencari tempat, mencari teman yang baik, atau lebih umum mencari bi'ah hasanah. Bi'ah bahasa kitanya tempat tinggal, lingkungan hidup kita. Karena manusia kaum muslimin sangat ditentukan oleh teman dekatnya. Dia akan terpengaruhi oleh teman dekatnya. Nabi kita memberitahukan kepada kita dalam hadis, di antaranya al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya ahlu sunnah, maka dia akan menjadi ahlu sunnah. Tapi kalau teman dekatnya ahlu bid'ah, maka dia akan menjadi ahlu bid'ah. Kalau teman dekatnya ahlul maksiat, maka dia akan menjadi ahlul maksiat. Jangan kita berspekulasi dalam hal ini. Nabi sudah memberitahukan. Jangan kau mengatakan saya akan menjadi salafi walaupun temanku ahlul bid'ah. Hati-hati. Kamu siapa kamu? Dhaif, lemah. Saya akan taat kepada Allah terus walaupun temanku adalah para pemabuk, penjudi dan ahlul maksiat. Jangan ya, engkau akan terpengaruh. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang mau bergaul kecuali terdapat di situ kecocokan di antara mereka. Nabi mengatakan al-arwah junudun mujanadah. Jiwa orang itu bagaikan pasukan. Yang namanya pasukan itu bertemu, bersatu dengan yang sejenisnya. Nabi mengatakan fama ta'araf min ikhtalafa. Apabila jiwa ini ada kecocokan, maka bisa bersatu. Apabila jiwa ini tidaklah cocok, ikhtalafa, akan berpisah. Kalau kamu bisa duduk dengan mereka, maknanya jiwamu sama dengan mereka. Kalau kamu jiwanya beda dengan mereka, tidak akan mau duduk bersama. Orang yang taat duduk dengan pezina, tidak akan mau. Tapi saya nyatanya bisa. Nah berarti kamu cocok dengan mereka. Hatimu berpenyakit berarti, oh enggak, jiwaku baik-baik saja. Tidak akan mungkin baik-baik saja. Al-jalis janis. Orang yang duduk semajlis pasti sejenis. Maka kita dalam rangka istiqamah di atas sunnah,
mencari teman-teman yang bisa mendukung kita sebagai sebab keistiqomahan. Dulu Nabi alaihissalatu wassalam berkisah tentang pembunuh 99 atau pembunuh 100 orang, Pak? 100 apa 99? 100? Nabi mengatakan qatala tis'atan tis'in, dia membunuh 99. Apa 100? Awalnya 99, kemudian membunuh lagi satu menjadi 100. Jadi yang menjawab 100 nilainya 100. Yang menjawab 99 nilainya juga 100. Kan hadis itu satu. Coba lihat di situ, panjang hadisnya. Yang menjadi pembahasan kita, ketika orang ini ingin taubat, diarahkan oleh orang yang alim, intalik ila ardin kada wa kada, fina biha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Nasihat ini wahai kaum muslimin. Sang pembunuh ingin bertaubat, dinasihatkan kepadanya, segeralah engkau berangkat menuju ke negeri ini dan ini, disebutkan alamatnya. Kenapa? Kenapa harus ke sana? Karena di sana terdapat orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Ini faedahnya apa ya kaum muslimin? Lingkungan itu sangat membentuk dan berpengaruh. Wala tarji. Nasihat yang berikutnya, jangan kamu kembali ila ardika, ke wilayahmu dan daerahmu. Jangan kamu kembali lagi ke tempatmu. Fina ardusu, karena itu tempat jelek. Kita diperintahkan untuk mencari lingkungan yang baik, diperintahkan untuk menjauhi lingkungan yang jelek. Jangan kita sok bergaya-gaya, saya akan istiqomah walaupun di tengah-tengah lokalisasi. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak usah macam-macam kamu lah. Nabi sudah memberitahukan yang terbaik bagi kita, cari lingkungan yang baik agar bisa istiqamah. Kalau kamu di lingkungan yang jelek, kamu akan terancam keistiqamahanmu. Apalagi bekas preman bamanya, mantan pelaku maksiat, tukang narkoba, miras, tobat, tetap di situ. Saya tobat, tapi tetap tinggal di sini. Berapa lama engkau mampu tobat? Berapa lama mampu istiqamah? Satu hari ada problem, kurang ekonomi umpamanya, problem istri marah-marah, pusing, akhirnya minum lagi, kumat. Ngerti kumat, Pak? Ya. Istiqamah itu mahal. Jangan spekulasi. Cari tempat yang bisa membantu untuk istiqamah. Cari tempat yang bersifat fanabiya unasun ya'budunallah. Tempat itu tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah. Ta'budillah ma'ahum. Engkau bisa beribadah kepada Allah bersama mereka. Yang berikutnya, adalah tarkul muharramat. Meninggalkan keharaman, larangan. Kenapa demikian? Dikarenakan itu adalah khutuwati syaitan. Itu adalah jebakan langkah-langkah syaitan dalam memalingkan manusia dari kebenaran. Allah berfirman, "Wala tattabi' khutuwati syaitan."
Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena syaitan memerintahkan kepada keburukan dan kemungkaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan itu makhluk yang sangat membenci Bani Adam dan berencana menghancurkan Bani Adam dengan cara memalingkan dari al-haq menuju kepada al-batil. Ayat tentang ini sangat banyak. Namun bukan ini pembahasan kita, dikarenakan memang waktunya juga sudah, matahari sudah meninggi, masuk isyraq kita. Sehingga kita tidak memperpanjang lebarkan tentang hal ini. Tetapi yang intinya adalah pembahasan, ketika kita selalu di atas ketaatan dan kita menjauhi kemaksiatan, itu sebab istiqamah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa' atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawi syafi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawi syafi. Beliau menyebutkan amalan saleh akan mengajak pada amalan saleh berikutnya. Amalan maksiat akan mengajak kepada amalan maksiat berikutnya. Pada bab atau subjudul annal ma'siyata tatawalladu ba'daha ba'dan, bahwa kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan yang berikutnya dan kemaksiatan yang berikutnya. Maka perbanyaklah amal saleh agar engkau bisa istiqamah di atasnya, dan jauhi dosa agar engkau tidak menyimpang dari Siratal mustaqim. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.